Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasi knowledge dari perusahaan Gojek. Berikut presentasinya. Perusahaan Gojek. Perjalanan Gojek dimulai pada tahun 2010 sebagai call center ojek online di Indonesia. Aplikasi buatan sendiri kemudian diluncurkan pada tahun 2015 dengan hanya 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak itu, aplikasi tersebut telah berkembang menjadi super app, platform multi layanan dengan lebih dari 20 layanan saat ini. Gojek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bekerjasama dengan para pengendara ojek yang berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar, makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Ikut layanan jasa Gojek. Yang pertama, GoBox, yang merupakan layanan yang baru di-launching pada bulan Oktober ini, yang melayani untuk memesan mobil pickup, mobil box, dan truk engkel untuk mengantar barang dalam jumlah yang besar. GoSend merupakan layanan pengiriman barang layaknya JNE, akan tetapi waktu pengiriman lebih cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. GoRide merupakan layanan Gojek untuk mengantar konsumen kemana saja sesuai dengan alamat yang dituju. GoFood, salah satu fitur dalam aplikasi Gojek. GoFood memberikan kemudahan pelanggan dalam layanan pesan antar makanan. Berikut lanjutan layanan jasa Gojek. GoMart adalah layanan yang terbaru dari Gojek yang diciptakan untuk memberikan kemudahan berbelanja di aplikasi ponsel dimanapun kita berada. GoClean merupakan jasa atau pelayanan bersih-bersih, baik itu untuk membersihkan rumah, kantor, dan lainnya. GoGlam merupakan jasa layanan salon yang memberikan kemudahan untuk melakukan perawatan kecantikan dan lain sebagainya. GoMessage yang merupakan layanan untuk memesan tukang pijat. GoBusway merupakan layanan jasa Gojek untuk membantu para calon penumpang busway Transjakarta untuk mencari halte-halte busway dan rule yang juga solusi pengantar calon penumpang busway. Ya, sekarang kita masuk ke slide 5 yang berjudul yaitu 3 pilar perusahaan Gojek. Yang pertama yaitu kecepatan. Layanan kami cepat dan kami terus belajar dan berkembang dari pengalaman. Yang kedua itu adalah inovasi. Kami bekerja keras untuk meningkatkan layanan kami sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya sekitar. Dan yang terakhir itu adalah dampak sosial. Kami bekerja untuk menciptakan dampak sosial yang positif bagi pengguna Gojek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Gojek sendiri. Kelebihannya itu satu, praktis dan mudah dalam berinteraksi. Yang dua, pengguna trends teknologi aplikasi Gojek. Yang ketiga, memberikan kenyamanan terhadap penumpang. Yang keempat, tidak ada tawar-menawar harga, semua sudah diatur langsung pada saat order. Yang kelima, bisa sebagai antar jemput barang dan belanjaan. Yang untuk kekurangannya sendiri itu satu, harus mempunyai paket data untuk transaksi. Yang kedua, masalah privasi pelanggan atau potensi penyalahgunaan data pelanggan Gojeknya sendiri. Oke, untuk slide selanjutnya adalah slide ke-7 tentang knowledge. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar menunggu penumpang saja. Padahal
pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Oke, untuk set selanjutnya yaitu Wisdom, juga termasuk ke dalam Wisdom Gojek karena Gobok merupakan aplikasi Gojek yang mengantarkan paket-paket customer ke calon pembeli ataupun sebaliknya. Gobok berguna untuk menyalurkan paket-paket customer dengan cara yang cepat dan efisien. Wisdom Gojek bisa berupa barang ataupun makanan, usaha-usaha lainnya. Contohnya yaitu GoFood karena GoFood bertugas sebagai menjual makanan lewat online dan membeli secara online dengan cara mengakses internet ke dalam informasi makanan atau restoran yang dituju. Selanjutnya ada People. People Gojek berupa pendiri startup Gojek yaitu Nadiem Makarim. Gojek ini mentargetkan kepada customer yang bisa dibilang males karena dari sisi ini kita bisa mengorder lewat aplikasi dengan aktivitas yang kita lakukan sehingga tidak ada gejala bentrok ataupun menghambat aktivitas yang sedang kita lakukan. Target Gojek sendiri biasanya di kalangan anak muda dan pekerja kantoran. Karena mereka ingin menggunakan jasa yang terbilang relatif cepat dan tidak mengantri. Sehingga dari sini kita bisa menilai bahwa startup Gojek yaitu Nadiem Makarim sudah terbilang sukses menjalankan usaha bisnis ini dengan beberapa pendukung investor. Dari sisi ini, Gojek sudah resmi berstatus sebagai unicorn pertama di Indonesia dengan berpenghasilan 1 miliar. Selanjutnya, proses pada Gojek berupa cara penggunaan Gojek, cara kerja Gojek, serta cara bergabung dengan perusahaan Gojek itu sendiri. Yang pertama, untuk cara penggunaan Gojek cukup terbilang mudah, karena kita harus mendownload aplikasi tersebut, lalu mengisi data diri, serta mengisi email. Setelah itu, mengikuti step by step dalam proses registrasi tersebut. Jika sudah, kita akan dihadapkan aplikasi Gojek dengan berbagai macam fitur keunggulan Gojek sendiri. Analisis gap kepuasan pelanggan. Dalam upaya peningkatan pelayanan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan yang diberikan, yang harus diketahui perusahaan agar pelayanan yang diberikan oleh Gojek menjadi maksimal. Maka dari itu, perusahaan jasa diharapkan selalu memahami dan memenuhi permintaan konsumennya, sehingga dapat memberi kepuasan pada setiap permintaan konsumennya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Gojek memulai strategi marketingnya dengan memberikan promo yang menarik dan berbagai fitur yang memudahkan bagi pengguna yang kebanyakan pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Gojek pun mempermudah bagi orang yang enggan untuk keluar rumah dengan fitur GoFood untuk membeli makanan dan juga ada fitur GoShop untuk membeli keperluan sehari-hari. Selain itu, Gojek juga mempromosikan dirinya melalui iklan di berbagai platform. Agar dapat menambah kepuasan pelanggan, Gojek menyediakan layanan support partner untuk pelayanan customer service dengan cepat. Selain itu, Gojek memperluas ke dunia hiburan dan berbagai jenis pembayaran online untuk mempermudah transaksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.